Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi budi dan hati kami, supaya kami diberi kemampuan untuk dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semoga sabda-Mu menjadi penerang bagi jalan hidup kami saat ini dan selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bercerita tentang mukjizat penyembuhan orang sakit di Kapernaum. Seorang wanita disembuhkan secara ajaib dari demamnya, dan sejumlah besar orang lain juga disembuhkan. Tema penyembuhan ini sangat relevan dengan situasi dunia kita saat ini yang masih berkutat dengan pandemi COVID-19. COVID ini membawa dampak penderitaan yang sangat besar bagi manusia di segala bidang kehidupan. Mari kita merenungkan bagaimana sabda Tuhan ini dapat membimbing kita dalam menghadapi situasi kita yang sangat berat saat ini. Sosok wanita yang disembuhkan dalam Injil tadi tidak disebutkan siapa namanya. Sepertinya wanita ini kurang terkenal di kalangan masyarakat. Dia sepertinya orang tak bernama, orang yang tidak dikenal di tengah masyarakat. Karena itu tidak penting untuk disebutkan namanya dalam cerita ini. Injil bahkan bercerita mengenai keajaiban yang dialami seorang wanita ini, tetapi nama yang disebutkan di situ adalah nama seorang laki-laki, yakni Simon. Dan nama Simon disebutkan 2 kali, yakni ketika penginjil menjelaskan tentang rumah Simon dan mertua Simon. Nampaknya Simon jauh lebih populer daripada wanita ini. Meski demikian, hati Yesus ada secara khusus buat wanita tak bernama ini. Saudara-saudara,
ada dua hal yang sangat menarik dari kisah mukjizat yang dialami wanita yang tak bernama ini. Yang pertama, doa permohonan untuk kesembuhannya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Informasi tentang permohonan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus mengenai penderitaan wanita ini sangat singkat sekali. Diceritakan bahwa mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Pertanyaannya, siapa itu mereka yang meminta kepada Yesus? Siapa mereka? Tidak jelas. Informasi tidak ada. Tetapi mungkin saja kita bisa menduga itu adalah Simon. Sebagai tuan rumah, dia meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan mertuanya. Tetapi ada satu informasi yang pasti, yakni bahwa bukan si wanita itu yang meminta sendiri. Wanita itu sedang menderita demam sangat keras dan sedang tidur di dalam kamarnya. Dia bahkan tidak datang ke rumah ibadat. Dan dengan begitu pasti dia tidak menyaksikan mukjizat pengusiran roh jahat 1 jam yang lalu di dalam rumah ibadat. Dengan kata lain, wanita ini berada dalam posisi pasif. Iman orang-orang yang menolong, iman orang-orang yang memohon kepada Yesus, itulah yang menentukan kesembuhan wanita ini. Pesannya untuk kita, jangan lelah mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Meskipun mungkin orang itu tidak meminta doa kepada kita. Apalagi kalau orang itu jelas-jelas meminta pertolongan kita untuk mendoakannya. Doa kita dalam iman yang sungguh bisa menyelamatkan orang lain. Ada banyak kisah dalam Alkitab mengenai doa dan iman yang menyembuhkan orang-orang lain yang kita kasihi. Saya akan menyebutkan 2 kisah. Yang pertama adalah iman wanita Sirofenisia menyelamatkan anaknya yang sakit di rumah. Kita tentu ingat ungkapannya yang sangat terkenal. Anak-anak makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu iman. Itu kepercayaan total seorang kafir kepada Tuhan Yesus. Kisah ini sangat inspiratif bagi para ibu dan ayah yang mencintai anak-anaknya. Jangan pernah lelah mendoakan anak-anakmu. Cepat atau lambat, mukjizat pasti terjadi. Ada kisah yang lain, kisah kedua, yaitu penyembuhan mengagumkan hamba seorang perwira Romawi. Ini juga iman seorang kafir. Iman sang perwira itu menyembuhkan hambanya yang terbaring sakit jauh di rumahnya sana. Bahkan doa orang ini kita ulang setiap kali mau menerima komuni. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Bagi para bapak dan atau pemimpin-pemimpin komunitas, jangan hanya mengeluh atau marah-marah kepada anak buahmu. Tetapi bawakan mereka dalam doa-doamu. Ingat, iman seorang ibu menyelamatkan anaknya. Iman seorang bos menyelamatkan anak buahnya. Iman orang-orang rumah menyelamatkan mertua Simon. Pelajaran kedua dari kisah penyembuhan ini. Mari kita memperhatikan cara Yesus menyembuhkan si wanita, mertua Simon ini. Perhatikan sikap tubuh Tuhan Yesus. Dikatakan Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya.
Perhatikan juga sikap tubuh Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang-orang dengan berbagai jenis penyakit di sore harinya. Dikatakan Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing. Bayangkan hari sudah mulai gelap, tidak ada listrik. Yesus tentu sudah sangat lelah. Dalam situasi lelah ini, Yesus masih rela menyembuhkan mereka satu persatu. Padahal Yesus bisa simsalabim dan semua orang itu bisa sembuh seketika. Yesus bisa menyembuhkan orang dari jarak jauh, seperti 2 kisah tadi. Tetapi Tuhan Yesus lebih memilih jalan panjang. Tuhan Yesus sadar betul akan kebutuhan orang-orang desa ini, orang-orang pinggiran. Mereka sudah terlalu lelah dengan penjajahan bangsa Romawi. Mereka juga sudah capek merindukan kehadiran seorang Mesias yang bisa membebaskan mereka. Penderitaan mereka tampaknya tidak hanya fisik belaka, tapi juga penderitaan psikis dan terlebih adalah derita spiritual akibat dosa dan kemalangan. Maka Tuhan Yesus lebih memilih untuk menyentuh para penderita ini satu demi satu. Semua orang yang datang padanya dirangkulnya dengan penuh kasih. Semua pribadi tanpa kecuali. Dan mertua Simon memang tidak disentuh Yesus. Tapi Tuhan Yesus berdiri di sisinya. Berdiri di sisi wanita itu sangat indah, saudara-saudaraku. Sikap Tuhan Yesus yang berdiri di sisi wanita itu memberi pesan bahwa, hai wanita, aku ada di sisimu. Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa wanita itu tidak sendirian. Aku selalu ada untukmu. Dan tampaknya wanita itu menangkap pesan Tuhan Yesus itu. Dia merasakan kehadiran Tuhan secara personal. Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir dan menyentuh hatinya secara pribadi. Inilah sebabnya saudara-saudara, setelah sembuh dia langsung mengucapkan terima kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan sikap langsung melayani mereka. Dia tidak hanya melayani Tuhan Yesus, tetapi juga rombongan yang menyertai Tuhan Yesus. Dia melayani makan siang Tuhan Yesus dan tentu juga makan malam karena Tuhan Yesus menginap di rumah Simon itu. Bahkan besok paginya Tuhan Yesus masih sarapan dari pelayanan wanita ini sebelum Yesus berangkat ke kota lain. Saudara-saudara yang terkasih, kita sedang berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dicintai. Banyak usaha yang bangkrut. Memang benar, usaha-usaha telah dilakukan dengan maksimal, penuh pengorbanan. Doa-doa telah dilantunkan. Meski banyak orang yang sembuh dan kembali bangkit, tetapi sepertinya situasi ini masih belum jelas bagaimana akhirnya nanti. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus datang kepada Tuhan Yesus. Mintalah kepadanya untuk menyentuh Anda secara personal. Yesus adalah teman seperjalanan kita. Ia setia berdiri di sisi kita untuk memberikan pertolongan. Ia siap menyentuh setiap kita satu demi satu. Akhirnya saudara-saudara, kepada saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, saya ingin mendoakan Anda. Dimanapun Anda berada, siapkan hatimu, saya akan berdoa untuk Anda. Semoga Tuhan Yesus menyentuh Anda. Tuhan Yesus, berdirilah di sisi saudara-saudariku yang sedang menderita. Sentuhlah mereka satu demi satu. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Berilah rejeki kepada mereka yang kelaparan. Hiburlah mereka yang mengalami kehilangan.
Dan semoga mereka mampu melihat kehadiran-Mu yang menghiburkan dalam situasi sesulit apapun. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu.